Kabar teman-teman semua? Kuliah dari pagi ya, dari aku ya. Terus lanjut 12.20 sampai 14.20, lanjut setengah 3. Masih fokus? Masih Kak. Masih yakin? Yakin nggak? Kalau kita tes ya. Kita tes ya. Oke. Ketika kakak bilang selamat pagi, tepuk sekali. Ketika kakak bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Ketika kakak bilang selamat malam, sawang. Bisa? Bisa Kak. Semua ya. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Baru awal, udah ada yang nggak fokus. Pagi, siang, siang-siang, siang-siang, pagi, malam. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan masuk tentang implementasi teknologi. Di e-learning kakak sudah share ke teman-teman video pembelajaran atau video singkat mengenai apa sih implementasi teknologi, khususnya adopsi inovasi atau diskusi inovasi. Sudah nonton? Oke, nanti silakan ditonton kembali setelah kelompok 6A menyampaikan presentasinya. Jadi yang perlu disampaikan adalah ketika kita sudah belajar tentang bagaimana sejarah singkat, apa saja revolusi dari teknologi dan komunikasi, kita akan lihat secara teknis bagaimana sebenarnya sebuah teknologi atau inovasi itu disebarkan di masyarakat. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke, tidak berpanjang kata, silakan kelompok 6A untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 6A karena mempresentasikan tentang implementasi teknologi komunikasi. Implementasi teknologi komunikasi adalah sebuah sistem peralatan perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah dan meningkatkan indera pendengar serta melihat untuk mengumpulkan, memproses dan mempercepat proses kerja komunikasi. Saya akan membacakan materi tentang diskusi inovasi. Diskusi berasal dari dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti penyebaran atau perembesan sesuatu yang berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi yang memiliki arti pemasukan atau pengelolaan hal-hal baru yang disebut dengan pembaruan. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik diskusi inovasi. Diskusi inovasi tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu ataupun suatu kelompok tertentu. Karena tujuan utama dari sebuah diskusi inovasi adalah diadopsinya sebuah gagasan ataupun ide oleh suatu individu ataupun kelompok tertentu. Dan saya akan menjabarkan lebih lanjut apa itu proses implementasi. Proses implementasi adalah suatu proses yang dapat mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan yang strategis pula. Nah, di proses implementasi ini ada beberapa proses implementasi dalam berbagai bidangnya. Saya akan menyampaikan contoh kasus implementasi teknologi komunikasi dalam bidang bisnis. Nah, e-commerce. E-commerce ini adalah suatu penyebaran, pembelian, penjualan atau pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www atau website, dan jaringan komputer lainnya. Sekian dari penjelasan kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok ini. Oke, silakan kelompok 3B untuk saran dan pertanyaannya. Yang sering ini mengenai bagaimana contoh penerapan difusi sentralisasi ini dan desentralisasi ini dalam sistem sosial, dan apakah dua jenis difusi ini dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Apakah mungkin bahwa suatu inovasi yang bagus dan yang dapat membawa perubahan ke depan dalam sistem sosial tetap dapat diimplementasikan meskipun butuh waktu yang lama? Berita yang terbaru pun banyak yang mengenai program-program tersebut. Jadi saya ingin bertanya bagaimana apa upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dan caranya seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Di mana soalnya itu, apakah mungkin suatu inovasi yang bagus dan sangat membawa perubahan dalam sistem sosial, tetapi tetap dapat diimplementasikan meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk akan tersebar luas dan tentunya karena majunya teknologi inovasi dan komunikasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maureen mengenai bagaimana
mengandalkan komunikasi dari pembelajaran daring dan akan mungkin lebih efektif. Oh Kak, saya ingin bertanya aja, bagaimana dampak difusi desentralisasi, karena tadi ada sedikit menyinggung mengenai desentralisasi ya. Bagaimana dampak difusi desentralisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan? Silakan dibatasi saja kelompok 6A, kalian mau ambil berapa pertanyaan dari luar kelompok 6A? Oke, perkenalkan nama saya Tasya Sari. Baik, saya akan bertanya mengenai hambatan apa saja Kak yang sekiranya dapat terjadi dalam melakukan atau menerapkan implementasi dari teknologi komunikasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Ada beberapa hambatan teknologi komunikasi. Maksudnya perusahaan sumber daya. Oke, teman-teman, sekian persen dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kalian sudah presentasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 secara bergantian. Apa sih kesulitan kalian ketika presentasi? Kesulitan Menjawab pertanyaan nggak? menjawab pertanyaan. Oke. Ketika presentasinya nih yang kakak tanyakan. Itu ketika mempresentasikannya aku memberitahukannya ke audiens. Jadi kita lebih banyak fokus ke teks dari HP atau mungkin teks-teks yang ada di sini. Oke, sulit untuk itu ya menguasai audiens dan menyampaikan materinya tanpa teks ya. Ada lagi? Kendala. Contohnya? Berisi. Oke, ada lagi? Kesulitan saya mungkin lebih ke menjelaskan materi secara runtut agar dapat dipahami mudah oleh audiens gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kenapa kalian kamu semester 1 kami udah disuruh presentasi. Yang kakak cari bukanlah kesempurnaan dari bagaimana kalian menyampaikan materinya atau materi yang kalian sampaikan. Tetap karena kalian akan butuh fasilitator yaitu dosen untuk meluruskan sebenarnya apa sih isi dari materi ini. Tapi yang menjadi goals utamanya adalah melatih teman-teman untuk bisa belajar public speaking sejak awal. Karena ketika kita bicara tentang adopsi inovasi atau difusi inovasi, difusi itu apa? Penyebaran. Inovasi? Pembaruan. Apa lagi? Pengembangan penemuan. Gitu. Jadi intinya difusi inovasi adalah penyebaran inovasi atau penyebaran pembaruan, apakah itu teknologi, apakah itu ide, apakah itu apa saja yang berkaitan dengan inovasi itu masuk ke dalam teori ini. Ketika kita bicara difusi inovasi, yang paling penting untuk kita tahu yang pertama adalah kategori adopter. Jadi ada 5 kategorinya. Kita pasti ada di salah satu kategori ini. Inovasi kan ada banyak ya di muka bumi ini. Kita mungkin di inovasi A kita bisa ada di kategori yang tradisional. Di inovasi tertentu kita bisa jadi pelopor misalnya. Kita bahas satu persatu. Inovator jelas orang yang membuat atau melahirkan inovasi. Kemudian pelopor itu apa? Atau perintis. Memberi ide. Ini adopter ya, ingat adopter berarti orang yang mengadopsi. Pelopor atau perintis itu biasanya orang kedua setelah inovator. Jadi si inovator ini membuat satu inovasi, kemudian dia berikan atau dia perkenalkan kepada pelopor atau perintis. Contoh paling kecil ada aplikasi baru yang jadi pelopor atau perintisnya mungkin siapa? Influencer. Seperti teman-teman tahu KRL ya yang di Bandung yang baru mengikuti nggak pemberitaannya? Yang baru diresmikan. Nah itu yang benar, itu yang diundang siapa? Influencer, artis-artis untuk mereka mencoba pertama kali. Nah kemudian dari kekuatan mereka lah nanti inovasi itu coba disebarkan kepada masyarakat. Biar masyarakat mengenal, oh ternyata ada inovasi baru ya, ada teknologi baru ya. Karena mereka dianggap punya pengaruh yang bisa mendekatkan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada pengikut dini. Setelah influencer itu menyebarkan informasinya kepada masyarakat adalah orang-orang 1-2 dari followersnya katakan mencoba inovasi tersebut itu adalah maksudnya pengikut dini. Jadi dia belum mengenal sebenarnya apa sih inovasi ini gitu. Karena dia dapat experience, dia dapat info dari si pelopor atau perintis, kemudian dia mencoba. Itu adalah pengikut dini. Pengikut akhir adalah orang
yang mengikut atau mengadopsi inovasi itu di akhir-akhir. Jadi setelah inovasinya misalnya 2 tahun, 3 tahun, orang udah ramai pakai, dia baru pakai. Itu adalah pengikut akhir. Misalnya Pak, media sosial katakanlah yang paling kecil. Orang udah ramai pakai TikTok, udah apa segala macam. Misalnya aku mau coba lah TikTok Shop, udah ditutup sama pemerintah. Itulah dia masuk adalah pengikut akhir. Dan terakhir adalah tradisional. Ini tradisional atau kolot. Adalah orang-orang yang menolak mencoba inovasi, sama sekali dia sangat bertentangan atau dia tidak menerima ada inovasi-inovasi baru. Dia merasa apa yang sudah dia punya dan dia ketahui itu sudah lebih dari cukup. Itulah masuk ke dalam kategori dokter yang tradisional. Makanya Kak bilang kalian pasti bakal ada di salah satu kategori ini untuk inovasi tertentu. Inovasi apa yang kalian menolak untuk coba? Kalian ada di kategori tradisional. Inovasi apa? Thread, oke, thread Instagram, Twitter. Nggak pernah coba sama sekali. Oke. Dan ketika kita mengadopsi satu inovasi, itu tahapan yang kita lalui. Kita secara tidak langsung sadar, tapi kita sadari kita pernah melakukan atau melalui tahapan ini. Tapi kita nggak ngerti aja, ternyata ada teorinya ya. Ada. Tahap yang pertama adalah sadar. Sadar. Jadi kamu ini pingsan nggak? Sadar itu artinya kita mengetahui tahapnya atau tarafnya, levelnya itu sampai di mengetahui dan tertarik. Itu katakan ini cetak ya. Walaupun udah lama kita ambil contohnya. Gojek. Ketika Gojek itu pertama kali diperkenalkan, tahap sadar adalah ketika kita tahu. Kita tahu, oh ada aplikasi baru ya, namanya Gojek. Oke, kita sekedar tahu, oh menarik juga kayaknya. Itu masuk ke dalam sadar. Kemudian adalah minat. Di sini kan kuncinya adalah mengerti dan mencari informasi. Ketika kalian sudah tahu ada aplikasi baru bernama Gojek, kalian punya rasa ketertarikan. Kemudian kalian googling kah, kalian download kah, atau kalian cari IG-nya kah, itu berarti sudah masuk ke tahap minat. Kalian punya keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang si inovasi tersebut. Kemudian di sini kalian menilai apa ya untung yang aku pakai si Gojek ini. Nanti berat-beratin handphone aja. Kalian di sini menimbang untung rugi dari kalian memakai inovasi tersebut. Di sini bisa dibilang tahap kita ya paling lama sebenarnya. Tahap menilai itu kan paling lama ya. Kalau sekedar cari tahu kemudian membaca itu kan mudah. Tapi menimbang-nimbang apakah aku mau pakai inovasi ini atau tidak, itu kan butuh waktu yang cukup panjang, relatif panjang kalau misalkan. Setelah tahap menilai, kemudian kita mencoba. Setelah kalian menilai, oke, ini untung ruginya, kegunaannya, kalian coba-coba dulu. Kira-kira nyaman nggak? Bisa dilanjutin nggak ya? Kita mencoba lah, kalian download kah? Kalian pakai sekali misalnya pesan makanan atau pesan transportasinya. Yang terakhir adalah menerapkan. Kalian benar-benar mengadopsi teknologi tersebut. Ada nggak teknologi atau inovasi yang sudah kalian lalui sampai tahap mencoba tapi tidak kalian terapkan? Kalian sudah sampai ke tahap mencoba, tingkat mencoba, tapi nggak kalian terapkan atau nggak kalian pakai? Ya, Trit, ya aku udah coba, cuma nggak pakai. Cobanya sampai level apa? Bikin akun, cari orang yang aku ikuti, tapi setelah itu aku udah nggak coba lagi. Oke, udah sampai buat ini, buat apa? Buat akun satu klik itu pernah satu kali. Terus dihapus. Ya enggak sih, masih ada di situ, cuma udah nggak pernah dilanjut lagi. Berapa lama kamu prosesnya sampai menentukan oke kamu pakailah biarin aja ada? Sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Karena orang yang aku ikutin lagi aktif-aktifnya. Oke, jadi waktu kamu dari sadar sampai mencoba itu ada di 1 minggu. Saya soal fintech, Bibit, ada yang pernah dengar aplikasi investasi? Oh, tahu. Rugi ya Bibit? Iya sih. Kak, punya pengalaman yang sama Kak? Rugi, udah mau dilanjut. Oh, salah basic, pemilih
apanya profilnya Kak? Berarti kamu pilih sendiri profilnya. Oke. Saya kurang lebih punya pengalaman yang sama dengan Atta. Saya pernah berinvestasi dalam 3 bidang. Nah, kalau saya itu lebih ke apa ya? Ke mana itu sih? Mencoba tapi setengah menerapkan gitu. Sekarang masih dipakai tidak? Kalau sekarang tinggal reksadananya aja. Dari reksadana berarti aplikasi yang lain kamu masih bisa mencoba. Kalau menerapkan berarti dia lebih kompleks. Kita pakainya sekarang dan kita merasa itu sudah menjadi bagian dari kebutuhannya kita. Contohnya transaksi online, online misalnya. Karena sekarang masih menerapkan karena sudah menjadi bagian atau kebutuhannya kita untuk transportasi. Oke, sampai di sini dipahami? Bisa dipahami tingkatnya? Kita lanjut. Tingkat adopsi ini bisa dilakukan dengan bagaimana pendekatan dan metode komunikasinya. Oke. Di tahap sadar, pendekatan yang digunakan adalah massa. Contohnya apa? Masyarakat umum, siaran radio, siaran TV. Artinya ini kan masih mau memberikan kita sampai di level awareness. Kita sadar dulu, kita tahu dulu ada satu inovasi. Makanya masih bisa dilakukan pendekatan secara massa. Nah, ketika sudah masuk ke dalam minat dan menilai, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kelompok. Jadi katakan kalian punya satu inovasi baru, atau kalian punya satu program kerja lah kita katakan. Ketika kalian masih mau orang, masih sampai di tahap kalian mau orang tahu dulu nih kalian punya satu program kerja, maka kalian bisa pakai pendekatan yang massal. Misalnya kalian buat iklan di TV, kalian buat iklan di radio. Tapi ketika kalian maunya orang sampai di tahap minat dan menilai, maka kalian harus lebih kecil dia, lebih kelompoknya lebih kecil. Makanya dia pakai pendekatan kelompok. Medianya apa? Bisa pertemuan, diskusi, kampanye, demonstrasi. Jadi kenapa ketika mau pemilu orang-orang atau orang-orang yang mau maju itu menggunakannya pendekatan kelompok. Karena dia bukan sampai di tahap sadar lagi. Dia bukan hanya dia nggak mau cuma sadar, dia mau kita punya minat dan kita mau menilai. Nah, ketika dia mendatangi kelompok yang lebih kecil atau mungkin individu per individu, artinya dia memang mau kita sampai kita mencoba dan menerapkan. Jadi masalah itu skupnya lebih besar menggunakan media yang juga siarannya medianya media siar atau media cetak. Tapi ketika sudah kelompok dan di individual berarti lebih mengutamakan komunikasi tatap muka atau komunikasi secara langsung dan menggunakan perantara media. Kelihatan bedanya? Cara membacanya tahu ya? Oke. Yang terakhir ya. Fungsi komunikasi dalam adopsi inovasi. Kenapa kita ada komunikasi belajar ini? Kenapa menurut kalian? Karena untuk penyebaran inovasinya kita butuh informasi. Informasi itu merupakan dalam komunikasi. Benar. Siapapun itu inovatornya dia butuh komunikasi. Dia harus mikirin pola komunikasinya seperti apa, media komunikasinya apa, penentuan pendekatannya seperti apa. Itu ranahnya komunikasi. Makanya teman-teman dalam komunikasi membahas ini. Ini bisa masuk juga di anak-anak IT, kemudian di anak-anak misalnya sosiologi, karena dia efeknya kepada masyarakat. Tapi kita akan melihat di sini bahwa adopsi ini juga membutuhkan komunikasi. Adopsi inovasi ini membutuhkan komunikasi. Itulah kenapa kita bahas. Nah, ada yang bisa jelaskan? Cycle ini? Izin jawab ya Kak, karena dari presentasi tadi juga kurang lebih kayak yang Kakak. Jadi awal dari peta konsep ini adalah yang pertama peneliti atau penyaji atau penyusun. Nah, sang inovator ini harus meneliti lebih lanjut apa yang menjadi ide dan kreativitas beliau kan. Dan selanjutnya ada inovasi. Nah, disinilah ide sang inovator diciptakan. Dan yang ketiga, media komunikasi. Sang inovator harus mampu menyebarluaskan inovasinya untuk mendapatkan atensi baik dari para adopter gitu Pak. Melalui media apapun, yang penting dia tetap bisa berkomunikasi dalam itu. Kemudian ada pengguna teknologi. Nah, di sini
semua pengguna akan mengambil keputusan baik ia akan mengambil atau menolak inovasi tersebut. Kemudian sang adopter akan memberikan feedback atau sudut pandang dia kepada inovasi tersebut, apakah akan digunakan dalam waktu panjang, dalam jangka panjang atau jangka pendek. Lalu tingkat adopsi itu ditentukan dari seberapa banyak yang mengadopsi inovasi dari sang inovator. Baik, gitu Kak. Kurang lebih. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Itu adalah seorang yang menyusun atau membuat suatu ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah inovasi atau hasil penciptaan baru. Nah, dari hasil ciptaannya itu, maka dia juga akan menjadikan mempromosikan apa yang dikembangkannya itu di bidang-bidang teknologi atau di media-media lainnya. Dan orang-orang yang memakai teknologi itu akan memberikan feedback atau respon nilai balik kepada sang pencipta itu, dan feedback ini juga akan mempengaruhi penelitian setelahnya dan mungkin akan mengembangkan patch sebelumnya gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi sudah tepat ya yang disampaikan Dr. Natalia. Yang pertama, sebelum inovasi itu muncul pasti ada dilakukan yang namanya riset, survei, brainstorming, proses. Itulah yang dilakukan oleh si penyusun, kemudian penyaji. Kemudian dari si penyusun, peneliti penyajikan kan mereka menemukan konsep. Oke, kita bisa nih buat inovasi ini. Mereka wujudkan. Terwujudlah si inovasi. Dari inovasi, tadi seperti Pak bilang, kenapa kita butuh komunikasi? Karena kita membutuhkan media komunikasi. Terciptalah si inovasi kemudian untuk memberikan memberitahu kepada masyarakat bahwa ada suatu inovasi, maka dibutuhkan media komunikasi. Lalu dibutuhkan bantuan teknologi. Media komunikasi kan ada banyak ya. Ada banyak. Kemudian ditentukan teknologinya apa. Dari teknologi itu nanti masuk ketika adopsi yang tadi kita bahas. Masyarakat itu akhirnya sampai di tingkat adopsi yang mana? Sampai ke dari sadar mereka atau sampai ke menerapkan. Setelah mereka lihat, oke, mungkin masyarakat ternyata tingkat adopsinya hanya sampai di mencoba misalkan. Dari sinilah balik lagi ke sini ke penggunaan teknologi, kemudian balik ke lanjut ke feedback. Artinya mereka mendapatkan masukan, evaluasi. Oh ternyata di masyarakat itu yang kurang ini, masyarakat itu tidak nyamannya atau tidak sukanya sama inovasi itu karena A, B, dan C. Kemudian di tingkat adopsi ternyata masyarakat hanya sampai di tingkat tadi mencoba. Nah dengan adanya feedback ini, si peneliti, penyusun, penyaji ini akhirnya mendapatkan insight lagi, dapat input lagi. Oh ini yang harus kita perbaiki. Ini kekurangan inovasinya kita. Salahnya kita tuh di sini. Masyarakat tuh maunya ini. Akhirnya mereka brainstorming lagi dan kemudian mereka buat inovasi baru atau mungkin versi yang lebih baik. Begitu teruslah saya. Begitu teruslah jalannya bagaimana sebuah adopsi inovasi itu terjadi dan kenapa dibutuhkan komunikasi. Karena ketika di sini saja, paling awal ini mereka butuh komunikasi. Kalau anak sesama penyusun, penyaji, peneliti itu tidak ada komunikasi, mau jadi apa? Gak akan ketemu, visi misi mereka itu gak akan ketemu kalau tidak ada komunikasi yang baik. Masih di tahap awal saja sudah butuh komunikasi, apalagi di tahap yang lain. Oke, untuk materi secara keseluruhan ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, karena ini pertemuan ke-7, artinya kakak akan sosialisasikan ketentuan untuk UTS-nya kalian adalah berupa project. Pilih mana? Pilih. Oke, project itu kan ada banyak ya, ada video, ada podcast, ada poster dan lain-lain. Tapi kalau mau dia ada outputnya. Kalau makalah kan kalian sudah mengerjakan makalah, sudah bisa kakak rekognisi untuk tugas kelompok yang lain. Jadi silakan buat video tentang dampak perkembangan teknologi. Terserah kalian mau dari bidang apa, apakah pendidikan, apakah sosial, apakah ekonomi, bisnis, terserah kalian. Ya, kemudian konsepnya juga kakak bebaskan, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian buat satu misalnya film pendek.
Artinya kan, kakak akan menilai dari kalian itu, kalian bisa mengelaborasi antara teori dan apa yang terjadi di lingkungan melalui film. Jadi bukan yang kalian terang-terangan misalnya dampak perkembangan teknologi adalah bla-bla-bla, itu kan kalian bisa menghafal. Tapi ketika kalian buat satu film pendek, artinya kan kalian bagaimana kalian menuangkan teori tersebut dalam bentuk film. Oke, yang kedua harus diposting di YouTube. Jadi ini kasih dong sih terserah kalian. Pokoknya hanya di YouTube salah satu anggota kelompok. Jadi nggak usah satu orang satu misal. Jadi satu kelompok itu satu saja perwakilan untuk upload di YouTube. Atau yang kedua, kalian bisa buat YouTube kelas. Kalau yang kakak-kakaknya kalian, mereka buat YouTube kelas, kemudian apapun tugas yang bentuknya formatnya adalah video, mereka posting di sana, mereka upload di sana. Jadi dosen yang bisa juga tinggal buka playlistnya aja kan. Sudah langsung. Kita kasih contoh sekilas saja. Mereka itu dampaknya apa? Maksudnya dari sini ada haus ujian, terus menentang haus ujian, bilang jadi diri, tanpa kalian di situ menjelaskan atau menuliskan dampak perkembangan teknologi adalah bla-bla-bla, langsung bisa menangkap. Oh ini yang diangkat sama kelompok ini pesannya. Oh ini goals dari video tersebut. Jadi kalian memberikan edukasi kepada orang-orang yang berangkat dengan cara yang fun. Saya, kakak bebaskan kalian berkreasi, tapi yang menjadi rekomendasi kakak adalah jenis video yang seperti jadi film pendek. Durasinya maksimal kalau bisa hanya di 10 menit aja. Kalau kalian memutuskan kalian butuh banyak kru, pastikan setiap orang di dalam kelompok punya kerjaan, punya tugas. Kalian mau buat aja kredit narasumber siapa, mungkin konseptornya siapa, penulis skripnya siapa. Jadi walaupun kalian tidak on cam, kakak tahu kalian tetap punya kontribusi. Nanti konfirmasi ke kakak lagi berapa kelompok jadinya terbentuk ya. Dan nama siapa? Ada yang minggu pertama atau minggu kedua? Batasnya sampai jam 5 sore. Jadi lewat dari nanti tolong kasih linknya ke kakak semuanya. Lewat dari jam 5 kakak nggak akan terima link lagi. Jadi kalau nanti nanti bilang kak ini ada kelompok yang ketinggalan kak, linknya kakak nggak akan terima. Jadi ini ada yang mau ditanyakan untuk secara keseluruhan? Tas? Oke, kalau begitu teman-teman terima kasih banyak untuk atensinya. Setelah podcast ini berjumpanya sama Bang Asif. Jadi sudah berganti ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan selama semester ini. Senang berjumpa teman-teman sama teman-teman. Mungkin kita ketemu di mata kuliah lain. Saya insya Allah. Terima kasih.